Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Yoga. Saya cuma karyawan swasta biasa. Pertama yang saya tanyakan itu masalah HIPMI. Untuk bergabung ke dalam HIPMI itu caranya bagaimana? Terus apa yang kita dapatkan di dalam komunitas HIPMI? Nomor 2. Yang ketiga, perbedaan antara komunitas Melaku Indonesia dengan HIPMI itu apa? Ya, cukup itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab aja ya daripada lupa faktor usia, Pak. Kayaknya nomor 3 nanti Mbak Lala yang jawab. Saya nomor 1 aja. Bergabung dengan HIPMI caranya mudah. Kalau misalnya punya Instagram, di follow dulu Instagramnya @hipmimalang, lalu kemudian bisa inbox kita di sana mau bergabung dengan HIPMI gimana caranya, atau nanti bisa kontak Mbak Lala juga di sini, sesimpel itu. Nanti kalau teman-teman masih kuliah, kita ada HIPMI perguruan tinggi. HIPMI perguruan tinggi ada di Brawijaya, ada di UM, ada di UMM, ada di Unmer dan lain-lain, itu banyak sekali. Jadi bisa Instagramnya saya rasa juga ada, jadi bisa follow di Instagramnya HIPMI perguruan tinggi, coba cari Brawijaya dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa connect sama anggota HIPMI. Dan manfaatnya bergabung sama HIPMI tadi saya bilang bahwa kalau kita mau jadi pengusaha ya gabungnya sama HIPMI, jangan sama klub sepak bola. Kenapa? Karena di sini banyak sekali orang-orang yang sudah menjalani suka duka. Sudah pernah ditipu? Berulang kali. Sudah pernah bangkrut? Berulang kali. Sama saya juga. Kita adalah orang-orang yang sudah pernah ditipu, pernah bangkrut, pernah lain-lain lah. That's why jangan sampai kalian mengalami hal yang sama seperti kita. Itulah manfaat dari HIPMI. Waktu Anda bergabung dengan komunitas tersebut, misalnya tadi saya bilang mau jadi pembalap nih, oke, nanti dia ngasih tahu, Mas, nanti di tikungan 5 jangan terlalu begini begitu. Kenapa? Ya itulah kekuatan dari komunitas pembalap. Misalnya pemusik, Mas nanti kalau main band begini, mainnya di sini, alat musiknya mereknya ini, gitarnya ini. Nah kenapa? Karena pengalaman sama sesama musisi. Tapi kalau di pengusaha, Mas saya karyawan misalnya, saya mau bangun usaha. Nah di sini kita bisa didik, oke, punya saving nggak misalnya? Punya Mas, berapa lama? Sebulan? Jangan, saving dulu, punya tabungan dulu selama setahun, 12 bulan. Supaya kalau usaha kita tidak lancar, lo masih bisa hidup 12 bulan ke depan. Begitu punya saving di 12 bulan ke depan, sekarang konsepnya mau apa nih? Mau bisnis sendiri atau mau nebeng? Misalnya Mbak Lala, gimana kalau saya jualin produk coklat klasiknya? Bisa. Mas Jo, gimana kalau misalnya saya jualin pomade-nya Mas Rizjo? Bisa. Mas Ausam, di situ ada pemilik Ausam. Mas, saya mau jualin kaosnya Ausam, bisa nggak? Bisa, gitu loh. Terus ada lagi misalnya siapa lagi? Ada Mas Ade, Mas Ade katanya main properti, saya mau jualan semen ke Mas Ade, bisa nggak? Bisa ya Mas? Bisa, oh nggak bisa. Ada gitu ya. Terus Mas, saya mau bangun bisnis ini nih Mas, tapi saya nggak punya modal. Bisa gitu, asal jangan gede-gede gitu ya. Bisa lah kita support. Jangan gede-gede. Jangan, Mas saya mau bisnis ini Mas, berapa modalnya? 2 miliar Mas gitu. Baiklah, kesana dulu. Gitu ya. Bisa Mas, manfaatnya banyak sekali di HIPMI. Kita bisa belajar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kita. Bahkan kita bisa belajar networking. Bahkan Anda bisa duduk bareng dengan pengusaha-pengusaha sekelas-kelas top. Kita ngomong siapa bisa, Mas saya mau belajar dong sama Mas Tomli, bisa nanti kita linkkan dengan Mas Tomli. Mas saya mau belajar dong sama Mas Hendy Babarafi, bisa Mas Hendy Babarafi juga anggota HIPMI, kita linkkan sama Mas Babarafi. Mas saya punya proyek nih gede banget, saya mau ketemu Mas Sandiaga Uno, bisa gitu ya. Mas Sandiaga Uno adalah ketua HIPMI periode, saya lupa periode berapa, dia ketua HIPMI kita, bisa. Mas saya mau begini begitu, selama itu koridornya usaha dan bisnis bisa banget di HIPMI gitu ya. Kenapa? Karena kita punya banyak sekali teman-teman yang usaha di berbagai bidang di HIPMI Kota Malang
gitu, itu manfaatnya. Nomor 3 perbedaannya itu Mbak Lala nanti yang jawab karena anggota HIPMI juga. Monggo Mbak. Oke, tadi udah dijelasin kalau soal HIPMI itu emang luar biasa banget. Jadi wadah dari pentolan-pentolan pengusaha Indonesia itu ada di HIPMI Mas. Jadi kalau Masnya tadi bermimpi menjadi miliarder mungkin bisa cari miliardernya di HIPMI. Bedanya apa sih sama Melaku Indonesia gitu ya? Jadi Melaku Indonesia ini dia partner dari HIPMI yang meng-create event seperti ini. Jadi di event ini tadi bocorannya dari teman-teman, habis teman-teman mengikuti event ini nanti kita akan kumpulin di, tadi kan udah diminta untuk mengisi biodata ya, di situ ada teman-teman akan mengisi ketertarikan bidang bisnisnya apa. Nanti yang jelas kalau di Melaku Indonesia teman-teman akan di manage lebih detail lagi, diarahkan dari mulai create your business, kemudian memulai bisnis, mengembangkan bisnis sampai akhirnya nanti akan ada pekan wirausaha dan akan ada kompetisi bisnisnya juga yang mana selama ini kalau misalkan teman-teman mau memulai bisnis pasti yang jadi kendala itu permodalan. Betul apa betul? Betul ya kan. Nah, melalui HIPMI dan melalui Melaku Indonesia kita akan membantu teman-teman untuk mempertemukan teman-teman dengan investor, dengan perbankan, dengan teman-teman yang mungkin nanti akan tergabung untuk dapat mensupport bisnis teman-teman. Yang jelas untuk mencapai titik itu teman-teman kan harus mempersiapkan nih baik secara mentalitinya atau proyeksi bisnisnya gitu. Kadang apa sih yang ngebuat investor itu pengen gitu bergabung sama kita gitu kan, pengen mendanai kita karena si investor ini percaya bahwa secara personalnya kalian tuh punya kapabilitas gitu. Nah, kapabilitas itu akan muncul saat kalian bisa menjelaskan, percaya diri gitu. Nah, di Melaku Indonesia akan membantu teman-teman untuk itu gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dan kita bekerja sama dengan HIPMI yang dimana HIPMI ini sumbernya atau gudangnya atau kebun binatangnya pengusaha sukses gitu ya. Jadi saya rasa kalaupun butuh modal 10, 50, 100, 1M, 2M memungkinkan saat kita bergabung di sini. Kurang lebih begitu Mas Jo ya? Bisa. Oke. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya? Ya. Oh, udah banyak. 100 orang yang nanya nih. Mau dipilih yang mana ini Mas? Monggo terserah, itu aja yang pegang mic. Oh, yang pegang mic. Udah ada yang dulu yang pegang belakang mic dulu ya? berarti, nanti baru yang depan. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Abdurrahman Zaki, bisa dipanggil Zaki. Saya dari HIPMI PTUM. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, ini mengenai bagaimana lebih efektif sama efisien mana kita membangun branding lewat door to door atau secara offline ataupun digital atau secara marketing. Nah, kalau misalnya untuk sekarang ini kan karena ada kendala COVID itu ya lebih ke marketing. Tapi kalau misalnya dari saya sendiri, saya lebih suka door to door. Itu bagaimana? Mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Zaki ya dari PTUM. Terima kasih HIPMI PTUM. Membangun branding lebih baik bagaimana offline atau online gitu ya berarti ya? Iya Mas ya, offline atau online. Kalau saya memakai strategi di Risjo dan di perusahaan saya itu seperti rel kereta api. Nggak bisa satu saja yang jalan, nggak bisa branding aja, nggak bisa juga sales aja gitu ya. Sales and marketing ini harus bersamaan. Karena kalau kita ngomong marketing ini bicara branding. Branding itu sangat-sangat luar biasa harus kita lakukan, ya kan? Tapi sales, ya tanpa sales perusahaan apa sih artinya gitu loh. Percuma lu branding Risjo bla 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 tapi nggak untung gitu loh, rugi terus ya percuma, pasti akan kolaps. Tapi banyak juga saat ini pengusaha-pengusaha di luar sana yang kebablasan nge-branding dirinya sendiri sampai sedemikian rupa, tapi dia nggak punya pondasi yang cukup kuat dalam finansialnya. Kenapa? Karena efek dari sosial media sekarang. Efek sosial media itu luar biasa sekali. Bahkan saya banyak bilang kepada teman-teman, banyak sekali orang sekarang tiba-tiba mendadak menjadi gue influencer nih gitu ya. Gue influencer nih, gue pengusaha sukses nih apa segala macam, cuman hanya dilihat dari
followernya. Mendevelop follower itu berbeda dengan mendevelop company Pak, gitu loh ya. Mendevelop follower gampang, tinggal beli, tiba-tiba follower lo bisa 38.000, 50.000 ya. Terus kemudian ada lagi agensi yang nawarin saya, Mas mau nggak dibikin centang biru? Waduh, bukan tenda biru aja ya, berarti ada centang biru ya, jadi artis. Saya pikir saya belum waktunya deh Mas, gitu loh. Saya belum waktunya ke sana menjadi apa ya, kalau misalnya kalau centang biru itu selebgram Mas, itu influencer Mas, gini-gini segala macam. Enggak deh, belum waktunya saya ke sana, saya bilang. Saya mau bangun bisnis saya dulu. Kenapa? Karena orang lupa membangun pondasi itu lebih penting dibanding membangun pencitraan. Nah, itu dia pencitraan. Pencitraan itu sekarang ya ngopi di sana pagi, ngopi di Fosco, siang ngopi di Java Dancer, malam ngopi di Tugu misalnya ya kan. Besok sebulan kemudian nggak ngopi, kan ya percuma gitu ya. Jadi pencitraan, naik private jet apa segala macam. Bulan depan perusahaan bangkrut atau terlilit hutang dan segala macam. Nah, ini yang banyak sekali salah kaprah, apalagi memang anak-anak muda ini kan orangnya luar biasa ya, semangatnya, idealisnya, wow luar biasa sekali. Jadi better kita lakukan dua hal, ya kan, brandingnya juga harus jalan, tapi kemudian salesnya juga harus jalan. Untuk offline dan online sama, saya juga melakukan cara dari rel kereta api. Harus sama-sama sejajar, nggak boleh yang ini lebih cepat, yang ini lebih lambat segala macam. Ini kereta nggak bisa jalan, dia harus sama, ya kan, jalannya progresnya sama. Kenapa? Online terlalu banyak juga tidak bagus, ya kan. Nggak ada online saat ini juga, hari gini nggak ada online gitu ya kan. Nah itu yang harus kita punya. Jadi strateginya harus dilakukan dua hal, dua-duanya harus dilakukan. Strategi yang saya pakai adalah strategi rel kereta api, jadi harus jalan bersamaan, itu sih. Ya Mas Zaki ya, kurang? Cukup, oke makasih. Oke, aplaus dulu. Ya, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darul Nazri, saya dari HIPMI PT UMM. Di sini saya ingin menanyakan mengenai tadi Bang Rizjo sendiri membahas mengenai mentor, dan saya rasa mentor sendiri adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu dunia bisnis gitu. Nah, apa sih Bang Rizjo mendefinisikan arti kata mentor gitu? Soalnya kami sebagai mahasiswa itu ketika ingin berbisnis, ingin berjualan, saya rasa semuanya bisa gitu. Namun untuk menjalankan bisnis kemudian berjalan semakin ke depan, semakin sukses, itu kan saya rasa sangat membutuhkan mentor gitu. Nah, gimana cara kita untuk mencari mentor, dan itu tadi arti kata mentor dari Bang Rizjo itu seperti apa? Kemudian yang kedua mengenai oh iya, kami sebagai mahasiswa itu kan banyak nih melakukan bisnis gitu, dan ada yang bisnis partner, ada yang bisnis individual gitu. Nah, menurut Bang Rizjo sendiri, kita sebagai mahasiswa itu lebih baik melakukan bisnis partner apa bisnis individual gitu. Soalnya saya pernah merasakan bahwa bisnis partner sendiri itu sangat susah untuk menyamakan beberapa pemikiran menjadi satu dalam dunia bisnis seperti itu. Dan yang terakhir, saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Bang yang di belakang tadi mengenai branding. Bang Rizjo sendiri ketika awal membuka suatu usaha yaitu Rizjo Barbershop itu tadi, kira-kira branding seperti apa gitu? Apakah emang sudah seperti rel kereta api yang Bang Rizjo tadi katakan, atau ada branding yang dulu pernah dilakukan namun untuk saat ini udah nggak dilakukan, soalnya udah nama Bang Rizjo sendiri udah besar lah di kalangan dunia bisnis seperti itu. Soalnya kami sebagai mahasiswa juga bingung cara membranding seperti apa gitu. Begitu. Terima kasih Bang. Terima kasih Mas Ahmad dari UMM, thank you. Dapat ini ya, merchandise. Oke, thank you. Pertanyaannya nanti saya dibantu Mbak Lala juga, Mas Lala lagi. Saya dibantu Mbak Lala juga. Mentor bagi saya sangat penting dalam melakukan usaha. Kalau saya lebih tepatnya memang sahabat lah ya, berteman.
Jadi bukan hanya sekedar bicara bisnis tapi lebih ke bicara hati ke hati. Karena bisnis itu kita melahirkan wujud gitu ya. Wujud yang memang bisnis ini lucu Pak gitu loh. Kita nggak bisa bilang bisnis ini a things, barang. Tapi bisnis ini hidup sebenarnya ya. Bayangkan kalau misalnya kita buka bisnis, pernah nggak sih teman-teman punya bisnis, lalu kemudian bisnis ini bertumbuh luar biasa, terus kita tinggal liburan, kita tinggal seneng-seneng, kita tinggal apa ya hura-hura, nggak ngurusin ini bisnis, tiba-tiba bisnisnya drop nggak? Betul ya, tiba-tiba bisnis drop aja gitu, karena kita nggak ngurusin ini bisnis. Nah bisnis itu punya soul, gitu ya, bisnis itu punya soul. That's why kita harus ketemu sama seseorang yang memang cocok untuk menjadi mentor kita gitu loh. Orang yang, karena saya membuka terlebar-lebar buat siapapun teman-teman yang mau, misalnya saya jadi mentor atau Mbak Lala jadi mentor, teman-teman HIPMI yang di belakang ada Mas Dinar, ada Mas Fafi, banyak sekali dari bidang-bidangnya. Tinggal tergantung mau ngambil di sebelah mana. Saya mau seperti ini, oke. Saya mau seperti Mbak Lala nih, create seperti ini. Nah, Mbak datangi lalu kemudian Mbak minta jadi mentornya. Mbak boleh nggak saya jadi mentor? Nah waktu kita jadi mentor itu kita harus terbuka, menceritakan seluruh bisnis kita, menceritakan seluruh soulnya kita ini kepada Mbak Lala sehingga Mbak Lala bisa membantu meng-create bisnis kita. Termasuk dengan saya. Kantor saya ada di Jalan Ijen 86 di atas Rizjo Premium Barber. Monggo kalau mau datang. Teman-teman HIPMI PT beberapa kali datang untuk ngobrol, diskusi dan segala macam. Kita terbuka lebar. Ada Instagram saya di @rizjo, bisa follow, lalu kemudian message saya di sana, mau ngobrol, mau tanya soal bisnis, apapun segala macam, monggo silakan. Sambil kita cari waktu untuk bisa ngobrol sama-sama. Untuk bagaimana saya bisa memberikan insight-insight terhadap apa yang pernah saya alami. Saya belum expert tapi saya pernah mengalami kerugian, saya pernah mengalami penipuan dan segala macam supaya teman-teman tidak mengalami hal yang sama. Mbak Lala pernah di demo nggak sama karyawan? Belum ya, saya pernah di demo sama karyawan. Jadi udah ngerasain lah ya di demo sama karyawan. Pernah ngerasain usahanya ditutup nggak sama karyawan? Belum ditutup pernah. Belum ya. Saya pernah, jadi usaha saya ditutup sama karyawan saya sendiri. Jadi itu yang saya mau share kepada teman-teman. Apa yang pernah saya alami saya mau share ya, karena saya bukan expert tapi apa yang pernah saya alami sehingga teman-teman tidak mengalami hal yang sama. Jadi mentor itu lebih kepada sahabat bisnis. Jadi share bisnis kepada mentor kalian. Jadi kalau saran saya harus punya mentor sih Mbak ya, apalagi ada Melaku Indonesia, ada HIPMI. Ya sebelum menentukan gabung dulu sambil gue mau seperti ini, ini yang saya lakukan dulu. Saya tuh dari dulu pengen kayak Donald Trump, bukan kelakuannya ya, tapi bisnisnya Pak luar biasa Donald Trump itu. Dan saya mau seperti Donald Trump, dan yang saya baca ya buku-buku Donald Trump. Begitu saya tahu dia jadi presiden dan kelakuan kayak gitu ya nggak jadi sih kelakuannya ya, tapi orang ini luar biasa kalau nego ya kan. Terus saya baca Tung Desem Waringin, saya baca Robert T. Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, semua saya baca dari orang-orang yang sukses sehingga saya bisa ambil apa. Dan itu mentor saya. Mentor bisa jadi face to face ketemu, bisa jadi dari buku juga. Lo sangat admire siapa sih? Gue sangat suka nih sama Ciputra, gue sangat suka nih sama misalnya siapa, Haritanu Sudibyo, Hairul Tanjung, anak singkong. Gue sukanya singkong nih gitu ya, tiba-tiba lihat Hairul Tanjung suka makan singkong. Nah lu baca buku-bukunya Hairul Tanjung, itu juga bisa bilang mentor juga. Jadi saat ini kita butuh mentor itu. Nah yang kedua tadi pertanyaannya apa? Perbedaannya. Gimana Mas mungkin? Oh iya, kok gue gak bisa baca tulisan gue sendiri ya. Individual atau partner gitu ya. Sama-sama aja sih bisnis. Kalau saya melihat bisnis itu di levelnya kita mungkin ya, itu kayak binaraga gitu loh. Jadi bisnis itu nggak harus, ya kalian masalahnya anak muda ya kan, idealis. Gini atau gini, A atau B, C atau D gitu. Tapi kalau di levelnya kita udah nggak A, B, C, D lagi.
Bisnis itu seperti olahraga. Waktu kamu pegang barbel dengan tangan kanan, latih sehari 100 kali, kira-kira yang gede tangan kiri enggak? Yang gede mana? Tangan kanan. So yang gede tangan kanan. Begitu kamu taruh, rubah lagi selama 1 bulan kamu ambil barbel lalu latih 100 kali, yang gede kanan-kanan, tangan kanan enggak? Enggak kan? Tangan kiri, ya kan? Waktu kamu naik sepeda, ini lagi ngetren naik sepeda, kamu main sepeda setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10, yang gede leher. Bener enggak? Betis ya. Yang gede betis Pak, gitu loh. Begitu lagi ngetrennya lari gitu, wah sepeda kamu tinggalin, kamu lari 16 kilo, 20 kilo ya kan. Yang gede dada, gak mungkin kan, yang gede mana? Betis, betul sekali gitu ya. Jadi apa yang lu latih itulah yang akan menjadi kekuatanmu gitu loh. Waktu kamu masuk di individual, kemudian kamu ditipu itu udah hal yang biasa. Bahkan di level pengusaha ya, kita ngomongnya gini, ngomong level-levelan nih, bukan level omset lagi. Kamu pernah ditipu berapa? 100, 100. Kamu tipu berapa? 500, 500. Mbak pernah ditipu berapa? Ini tanya apa? Ada 2M? Alhamdulillah belum. Oh belum, nah berarti belum, levelnya masih di bawah gitu ya. Sampai di level tersebut Pak, kalau kita pengusaha, lu pernah ditipu berapa? Pernah ditipu berapa? Pernah ditipu berapa? Pernah ditipu berapa gitu loh. Itu guyonan para pengusaha. Kalau lu belum pernah ditipu sampai 1 miliar, it's mean lu belum jadi pengusaha Pak. Kalau lu udah pernah ditipu 1 miliar, berarti uangmu di tabungan ada berapa miliar? Ada berapa miliar? 50 miliar lah, ditipunya cuma 1 miliar ya kan. Kalau ditipu 50 miliar, di tabungannya ada berapa berarti? 100 miliar gitu loh ya. Nah itu loh, jadi bisnis itu seperti itu. Kamu individual, jalanin individual. Begitu ada opportunity bisnis partner, jalanin bisnis partner. Begitu ada ayo bareng-bareng, jalanin bareng-bareng. Nanti kita akan ketemu sendiri. Oh gue ternyata cocoknya di golf, kebetulan saya olahraganya golf. Oh gue cocoknya di golf, berarti gue mainnya golf. Oh gue cocoknya di futsal mas, oh ya udah monggo di futsal. Oh saya cocoknya di berenang misalnya, oh berarti cocoknya di berenang. Oh saya cocoknya di networking bisnis misalnya, social media, gue cocok social media. Nah itu dalam mengembangkan bisnis, jadi seperti sport ya. Apalagi mahasiswa itu paling penting adalah networking saat ini. Ya, membangun networking, membangun jaringan adalah modal paling utamanya para mahasiswa. Jadi waktu kalian kuliah, saya nggak menuntut kalian untuk berbisnis. Kalau memang bisa berbisnis, berbisnis. Tapi kalau nggak bisa berbisnis saat ini, bangun networking. Networking adalah modal paling besar kalian saat ini. Ya, antara mahasiswa, antar kampus, antar organisasi. Saya ini dulu waktu kuliah tahun 97 di Trisakti nggak ikut apa-apa Pak. Jadi nggak tahu, dan saya selalu cemburu sih sekarang banyak sekali organisasi-organisasi yang kalian bisa ikutin. Kalian bisa ngelihat saya seperti ini. Kita dulu zaman-zaman 90-an nggak ada acara-acara kayak gini gitu. Apalagi saya bilang kepada teman-teman semua di beberapa kali menjadi pembicara ya. Sekarang ini eranya udah, aduh kalian mau ngapain aja bisa deh, beneran aja. Kalian mau ngapain aja bisa. Contoh ya, kalian kalian patungan bareng-bareng naruh uang 5 juta atau 1 juta. Mau bikin apa nih misalnya? Oke kita bikin kopi-kopian misalnya gitu ya. Kita mau pakai strategi apa? Mau pakai strategi apapun ada di Google Pak. Strategi marketing terkini keluar tuh semua. Cara merencanakan bisnis keluar semua. Iya kan, bener gak? Bener ya? Ada SWOT, ada bla 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 segala macam tuh keluar semua. Mana yang mau kalian pakai? Ada caranya di Google. Udah ketemu, ini nih strategi nih yang kita mau jalanin. Kemudian ikut yuk seminarnya. Ya kayak gini-gini nih, ikut seminar. Kemarin Mas Jo ngomong gini. Oke, dapet. Ketiga, produknya nih gimana nih? Enaknya nih kopinya. Ada apa? Ada YouTube sekarang. Cara membuat coklat klasik. Ada nggak di YouTube? Ada caranya. Dulu zamannya Indomie abnormal tuh ya. Gila Indomie enak banget nih. Pakai apa nih caranya?
cara buat Indomie abnormal keluar. Oh ternyata pakai susu, gitu loh ya. Nggak pakai kuah biasa, pakai kuah susu. Sama ternyata gitu. Cara bikin Indomie telur asin, semua ada Pak. Cara menjadi influencer ada di YouTube, semuanya ada di YouTube. Mau bikin apa? Cara bobol mobil ada juga. Semuanya pokoknya ada di YouTube. Jadi kalau lu mau create produk ada di YouTube. Itu produknya. Sekarang how to sell-nya. Lu ada Instagram, ada WhatsApp bisnis, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada apa lagi? Ada OLX. Kalau lu sampai nggak bisa jualan, yang salah siapa? Ya lu sendiri. Karena how to sell-nya udah banyak. Terus step berikutnya, cara ngirimnya gimana? Udah nggak usah pusing. Kalau dulu harus sewa supir, beli mobil box, beli motor buat ngirim-ngirim. Sekarang nggak usah. Ada apa? Ada Gojek, ada Grab. Terus kalau lu sampai nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak bisa bikin bisnis, berarti lu cuma butuh keberanian untuk mulai. Karena sekarang udah luar biasa lah. Semuanya udah bisa, gitu deh. Semuanya udah bisa. Nah, kalau soal brand ditambahin lah Mbak Lala lah mengenai brand tadi Mbak. Iya. Ya kalau untuk nge-branding bisnis dan untuk nge-branding diri, yang jelas mungkin apa ya, lebih ke kayak lihat dulu segmentasinya dan pengen jadi apa gitu, sehingga lebih spesifik pada saat membuat konten-kontennya, kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Nah, apa sudah cukup terjawab Mas? Belum? Oh, oke. Mungkin ada lagi yang lainnya? Ya. Mas yang ini yang pakai kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Seldo Bagus Romansyah. Saya juga pelaku usaha di Kota Malang. Jadi gini, untuk Mas Jo dan Mbak Lala mungkin saya ingin menanyakan terkait branding. Jadi karena saya udah punya usaha, jadi gini Mas, saya ini kan punya usaha. Saya sebenarnya punya ada sekitar 3 brand. Nah, 3 brand ini sebenarnya saya fokus di usaha kopi. Tapi di sini saya juga belum punya self branding gitu loh Mas. Menurut Mas Jo atau Mbak Lala, penting gak sih self branding itu? Dan perlu gak sih seperti saya ini membuat suatu usaha yang memang punya brand yang seperti Mas Jo lah istilahnya. Jadi saya punya orang tahu saya, nama saya misal Seldo, jadi Ritseldo. Nah, usaha saya juga namanya Ritseldo atau mungkin seperti itu. Perlu nggak sih seperti itu? Kebetulan usaha saya juga kafe di Candi Mendut, namanya Skizo Cafe. Saya juga ada beberapa bisnis kopi-kopian yang lain. Nah, mungkin kelemahan saya itu ya di situ. Setiap brand saya break. Saya punya brand macam-macam. Apakah menurut Mas Jo sama Mbak Lala strategi saya itu salah atau mungkin kurang baik atau mungkin bagaimana lah masukannya? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Silahkan Mas Jo. Allah. Nafas. Ini sebenarnya pematerinya siapa ya? Ya, kalau untuk menurut saya mungkin Masnya kurang fokus ya Mas ya. Karena saya ini penganut garis keras, fokus garis keras gitu. Mungkin sedikit ya, kalau untuk Masnya lihat coklat klasik ini saya bangun dari 2012 sampai sekarang dan itu konsisten. Kenapa akhirnya dia bisa terbranding? Karena konsisten dan fokus gitu. Nah, karena pada saat kita meng-create sebuah bisnis, sebuah brand, kita itu banyak hal yang harus kita pikirin, nggak cuman kita bikin rame ini kopi-kopian, kita bikin brand kopi oke gitu. Terus udah jadi kopi oke, kita bikin konsepnya udah jadi, udah launching, buka, abis itu kita tinggalin. Gak sesimpel itu sebuah bisnis. Tapi pada saat kamu udah buka, disitulah momen dimana kita harus analisis terus, nganalisis terus apa sih kekurangan bisnis kita, kelebihan bisnis kita tuh apa, dan kita tuh pengennya bisnis kita ini dikenal sebagai apa. Nah, jadi kalau misalkan nggak fokus dan akhirnya ini udah jalan nih, kita bikin lagi. Nah, itu kayaknya
Mungkin analogi suami beristri 4 seperti itu ya. Bingung bagi fokusnya gitu. Istri gue yang ini cantik, yang ini manis gitu. Mau diapain satu-satunya gitu kan. Bingung gitu. Jadi kalau misalkan satu gitu kan. Saya nggak bingung. Ya. Saya nggak bingung. Jadi ada berapa Pak istrinya Pak? Gitu ya. Jadi mungkin lebih fokus itu lebih baik menurut saya. Cuman mungkin kalau untuk Mas Jo sendiri seperti apa? Oke. Kalau saya Mas, tadi namanya siapa Mas? Seldo, wah namanya keren sih benar. Itu namanya udah brand tuh, keren tuh. Nama asli ya, namanya udah keren sih sebenarnya Seldo. Tinggal di ya create dikit lah. Dalam membangun sebuah brand sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, Mas. Makanya saya bilang strategi ini di dunia ini banyak sekali gitu loh. Bahkan kemarin tadi saya bilang sama Mbak Lala juga bahwa kita ini diciptakan unik. Ya, saya ya alhamdulillah udah jalan-jalan kemana-mana sampai ke luar negeri, sampai pernah ke benua lain gitu ya. Saya nggak pernah menemukan muka yang sama seperti saya jeleknya ini, gitu. Nggak pernah misalnya di bandara, wah mukanya banget muka gue gitu, nggak ada gitu loh. Ya saya jauh-jauh kemana-mana pun ya muka yang sejelek ini cuman saya doang yang punya gitu loh. Saya nggak pernah ketemu di mana-mana, mungkin Indonesia ada, tapi nggak pernah tuh saya ketemu muka mirip banget kayak punya saya, nggak gitu ya. Jadi nge-branding diri kita itu bisa beda-beda gitu ya, bisa beda-beda. Nah buat Mas Seldo sebenarnya keren namanya Seldo gitu ya. Nah dalam membranding dirinya itu better satu produk atau beda-beda produk gitu ya, beda-beda nama, nah gitu ya, maksudnya tadi ya. Jadi nggak ada masalah gitu loh, mau bangun 3 atau bangun 1 nggak ada masalah. Kayak coklat klasik ini luar biasa memang, bangun 1 fokus create namanya coklat klasik gitu loh. Saya punya Rich Joe Barbershop, saya punya kos-kosan namanya LV Park nanti gitu ya. Nama anak saya sebenarnya Lovina, cuman saya singkat jadi LV gitu ya supaya orang nyangkut-nyangkutnya Louis Vuitton gitu ya kan. LV Park gitu ya, saya punya kos-kosan. Lalu saya create tadi pom bensin di bidang energi, kita saat ini punya 3 pom bensin dengan PT namanya Kayara gitu ya. Terus kita mau main agrobisnis farming Mbak, ada nama PT kita Kayanara. Jadi kalau memang lu merasa sanggup untuk menghidupkan 3-tiganya ini nggak ada masalah. Kan kita dikasih jatah 4 kan laki-laki ya. Maaf. Bukan itu maksudnya. Bebas Pak. Bebas ya, bebas. Maksudnya adalah kalau memang kita bisa bangun 1 and then kemudian sampai berhasil, monggo silakan. Tapi kalau misalnya karena tadi berpartner, bisnis partner misalnya, jangan pakai nama Seldo dong, pakai nama Selby misalnya. Oh ya nggak apa-apa, misalnya bikin Selby. Tapi soulnya nggak boleh hilang gitu loh. Kalau memang lu mampu dan tanggung jawab terhadap apa yang udah create, tanggung jawab. Dan pastikan orang ini berhasil, temani bisnis Anda sampai dia berhasil dan bisa menemani Anda sampai Anda berhasil. Itu sih kuncinya. Tapi kalau misalnya cuman bikin and then kemudian nggak diurus, bikin nggak diurus, itu juga salah. Mendingan 1 fokus. Tapi kalau memang Anda punya otak yang luar biasa, lebih mungkin daripada yang lain, bikin 1 nama A, bikin 2 nama B, bikin 3 nama C. Tapi kalau tanggung jawab terhadap 3 sektor bisnis ini gitu ya, jalankan aja nggak masalah. Tapi begitu bikin 4 ternyata kemudian bikin Anda mendelosor, ya berarti udah ada warning. Udah ini stop, fokus yang 3 aja jalanin gitu ya. Jadi fokusnya ke situ. Jadi sebenarnya kita ini punya sensor. Selama lu masih mampu, masih kuat dalam mendevelop bisnis lu, jalankan. Tapi kalau misalnya udah keteteran nih, berarti stop, fokus dulu yang 3 ini, sampai yang 3 ini benar-benar jalan, create lagi. Jadi kalau di levelnya Robert T. Kiyosaki itu ada yang namanya businessman, karyawan, lalu kemudian ke businessman kayak kita gitu ya. Ada lagi yang nanti levelnya naiknya ke investor. Ya. Jadi kalau businessman kita sometimes harus turun tangan, ngelihat dapur, ngelihat stok, ngelihat ini apa segala macam. Tapi di satu titik nanti kalian harus naik ke level investor. Di saat Anda tidur, uang masuk ke rekening. Di saat Anda jalan-jalan, uang masuk ke rekening. Jadi uang yang bekerja buat Anda. Nah itu ada levelingnya nanti. Ya, cukup? Paham? Oke, good.
Oke, mungkin aplausnya buat Mas Jo. Ya, dua penanya terakhir ya. Dua penanya terakhir dan nanti kalau yang kurang bisa bertanya di grup Telegram dan insya Allah Mas Jo juga akan menjadi mentor buat teman-teman sekalian. Ya. Mic-nya. Cewek dong, cewek. Ya cewek dong, cewek. Mas Jo pengennya cewek. Nggak apa-apa yang itu dulu. Cowok dulu nggak apa-apa. Habis itu cewek ya. Mosok cowok terus, Rek. Nggak seger ya? Padahal sudah lihat saya loh, Pak. Baik, Silakan. terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Haji Hidayat dari HIPMI PT UMM. Mantap. Nah, di sini saya ingin bertanya beberapa hal lah Pak, dan sedikit memberikan gambaran tentang HIPMI di daerah saya itu sendiri yang alhamdulillah baru sepertinya udah lama tapi agak sulit berkembang seperti itu. Di sini yang ingin saya tanyakan itu yang pertama tentang sifatnya kita itu sendiri. Seandainya gini Bang, saya ini orangnya biasa aja tapi ingin membuat bisnis atau model bisnisnya itu premium. Nah secara tidak langsung kan tidak sinkron gitu. Nah soalnya saya ngelihat itu banyak orang seperti itu di daerah saya, mungkin tripnya seperti apa. Contohnya ada di rumah saya itu atau di daerah itu kita melihat studi kasus saja nih Bang. Itu orangnya biasa, bahkan dia tuh kemana pakai sarung lah, bajunya robek kayak gitu. Tapi kalau kita ke rumahnya itu Alphard mobilnya, itu orangnya di Gili Trawangan. Yeah. Tapi, nah itu mungkin ada tip and trick untuk atau gimana sih rahasianya orang itu dengan ketidaksamaan itu antara dirinya dan bisnisnya seperti itu. Nah kemudian yang kedua, ini saya mulai merasakan dampaknya HIPMI ini dalam pribadi saya sendiri, karena kemarin saya sempat pulang ke daerah itu, tepatnya di Lombok Utara Bang. Itu salah satu penghasil kopi. Kopinya kopi lokal yang dimulai dibrandkan hingga ke kemarin ke kemana namanya, ke Korea sebesar 2 ton. Itu kopi lokal. Nah itu kerjasama yang dilakukan di sana antara teman-teman HIPMI, kemudian teman-teman petani itu antara kolaborasi seperti itu. Kemudian itu bahkan teman-teman HIPMI cabang namanya, HIPMI cabang namanya Bang. Nah HIPMI cabang itu mengajak saya untuk kerjasama, sedangkan saya kan masih di HIPMI PT seperti itu. Tapi mungkin untuk kedepannya bisa kita kerjasama atau berkontribusi di cabang Lombok Utara seperti itu. Nah kemudian Bang, pertanyaan saya tadi bukan tanggapan lah tentang HIPMI. Kemudian yang pertanyaan saya selanjutnya Bang, gimana sih cara menentukan nama branding itu? Ya. Nama branding itu seperti apa? Kemudian di sini saya sedikit promosi mungkin, saya melakukan kerjasama kemarin dengan beberapa tempat, yaitu tentang tembakau Bang. Jadi teman-teman saya dan beberapa orang itu mengumpulkan tembakau-tembakau yang ada di Lombok itu, dan kami coba untuk ekspor bawa keluar. Di sini di Malang alhamdulillah kita belum terlalu nge-up atau mengangkatnya, tapi udah kita masukkan ke beberapa warung kopi. Nah jadi kita masukkan tembakau ini ke beberapa warung kopi karena masih minim teman kerjasama. Mungkin dari bank di sini atau mbaknya ada teman kerjasama tentang tembakau itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih Bang. Terima kasih. Luar biasa banget, aplaus buat Masnya. Monggo. Saya ini yang jawab nggak dapat tumbler ya. Nggak. Nanti saya bawain galon ya Pak ya. Galon ya. Kurang gede kalau tumbler. Ya menentukan nama tadi atau tidak sinkronnya tadi ditemukan di Gili Trawangan, pengusaha luar biasa, uangnya miliaran, punya Alphard gitu ya. Tapi sarungan gitu. Ya itu ya kerennya memang. Sayangnya dia tinggalnya di Gili Trawangan Pak. Coba dia tinggalnya di Jakarta. Saya rasa nggak pakai sarung lagi gitu kan, udah pakai LV, Gucci dan bla 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 gitu ya. Makanya tadi saya bilang bahwa kita itu apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Di Gili Trawangan mungkin nggak ada toko LV kan gitu ya, adanya sarung gajah duduk. Jadi dia pakai gajah duduk. Lah luar biasanya duitnya semakin banyak karena spendnya sedikit. Irit gitu loh. Buat kita-kita yang di Jakarta kadangkala di level pengusaha
sometimes kita pengusaha itu pakai brand itu bukan untuk menunjukkan brand kita gitu, bukan brand. Maksudnya kita pakai LV atau Gucci bukan untuk pamer gitu, tapi sometimes untuk masuk ke lingkaran itu kamu harus pakai itu gitu loh. Dan itu another level sih ya, kita nanti ngobrol soal itulah, soal networking, bahwa sometimes waktu ada orang pengusaha beli Harley Davidson atau kemudian dia beli mobil sport lah, dia beli Ferrari, terus kemudian masuk ke komunitas Ferrari, kita kan ya di Instagram langsung ngeliat ya, gaya nih, sombong nih, apa nih, belagu nih, enggak gitu ya, bahwa mereka beli itu ternyata untuk masuk ke lingkaran orang-orang kaya, dapat bisnis miliaran gitu, dan itu terjadi kisah nyata gitu loh. Begitu dia dapat bisnisnya, dijual Ferrarinya, ya selesai gitu loh. Nah sometimes gitu ya, kenapa orang-orang di luar daerah itu kaya-kaya tapi ya orangnya santai-santai, ya karena memang ya tidak ada gitu loh ya orang pakai LV yang nggak harus. Tapi kalau lu ke Jakarta ketemu-temu pengusaha, pasti aduh lu itulah pakai well perform, apa ya sih maksudnya, pakai well perform lah, ada tingkatan. Ya mosok kita mau transaksi, Mas saya beli misalnya, kita mau transaksi 5 miliar gitu ya, terus dia naik model Honda Beat kan, ya saya nggak percaya Pak. Kalau saya mau investasi 5 miliar ke dia, ya kan, terus kemudian tampilannya naik Honda Beat, modelnya seperti ini gitu, saya percaya nggak? Enggak kan? Tapi kalau orangnya seperti sebelah saya gitu ya, saya mau invest 5 miliar tapi lihatnya perilakunya kayak gini, saya investasi nggak? Investasi gitu loh. Nah ini berbicara berbeda gitu ya, ini berbicara berbeda. Nah itu kalau yang di desa ya nggak ada salahnya. Makanya bisnis ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya teman-teman. Tinggal kamu cocok yang mana. Kayak kita ngomong warna ya, nggak ada bilang kuning lebih benar daripada merah, nggak. Lu cocoknya merah pakai merah, lu cocoknya kuning pakai kuning, kamu cocoknya hitam pakai hitam, saya lagi cocoknya pakai putih, lagi Mbak Lala cocoknya pakai putih, warna-warni pakai warna-warni, tinggal kamu cocoknya yang mana gitu loh. Nah itu kalau pengusaha. Terus yang kedua tadi pertanyaannya adalah menentukan nama. Ini memang menentukan nama harus sering-sering ke toilet Mas, buang air besar, merenung, yang ngerokok, santai gitu ya. Itu adalah waktu, jujur ya saya banyak belajar di toilet Mbak. Serius saya banyak belajar di toilet. Kenapa? Karena nggak akan ada orang ganggu lu kalau lu di toilet Pak. Ya, jadi begitu siapa namanya tadi, Seldo mana gitu, di toilet ya udah nggak akan diganggu udah. Gitu. Reza mana Reza, di toilet udah nggak akan diganggu. Saya kadang-kadang kalau di toilet tuh bisa 1 jam 45 menit saya baca buku, atau sekarang lebih mudah lah YouTubean. YouTube kalau digunakan dengan produktif, positif, luar biasa Pak positifnya. Tapi kalau lu gunakan untuk hal-hal yang nggak benar juga nggak bener banget gitu loh. Jadi menentukan nama itu memang nggak ada teorinya sih, tapi buat lu fix ya gitu ya. Kayak nama saya Joko Prihatin, lalu saya rubah menjadi Joko yang kaya tuh gimana ya? Oke, Rich Joe. Oke, ini cocok. Saya resapi pelan, and then fix, and then kemudian kamu percaya, and then sama kayak Mbak Ibu Susi menteri kita, cek ombak gitu ya. Ya kan, lu sekarang sablon, baju, lalu kemudian tulis aja namanya Seldo misalnya gitu ya. Nah kalau nggak ada yang komplain, nggak ada yang gimana-gimana, udah terusin aja. And then create ininya, bikin itunya, bikin ini sampai menemukan satu buah brand. Namanya bisa apapun ya, dari hal yang sekarang banyak sekali lah nama-nama yang bisa kita pakai. Bahkan saya juga kaget gitu, ada yang nama kopi sekarang kan Janji Jiwa. Padahal kan Janji Jiwa kan bukan nama sebuah kopi sebenarnya ya kan. Janji jiwa lah, kopi kenangan lah gitu ya. Tapi kalau lu percaya diri terhadap satu nama itu, go for it gitu ya. Go for it, dah lakuin aja. Jalanin dengan sesuai apa yang lu yakinin. Nanti betul salahnya, koreksinya di belakang. Jalanin aja gitu. Gitu sih kalau saya. Ya, mungkin saya menambahkan ya. Jadi kalau nama itu biasanya cari nama yang memang itu ada artinya. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa bercerita.
gitu, bisa bercerita. Kayak misalkan Mas Jo, adanya Mas Jo diundang ke sini karena dia punya cerita tentang Rich Jo itu tadi gitu. Dan ternyata ceritanya menginspirasi dan nama tersebut, di balik nama tersebut tersirat doa gitu ya. Jadi kalau di saya adanya coklat klasik gitu ya. Klasik itu kedai lala asik gitu. Jadi itu singkatan. Jagonya emang ya, ya singkatan. Kalau Crystal King singkatannya apa? rahasia. Jadi kalau misalkan coklat klasik kedai lala asik ada harapan di situ. Harapannya apa? Orang-orang yang datang ke coklat klasik dia akan merasa happy, merasa lebih asik, merasa lebih relax gitu. Sampai akhirnya kita cari apa sih produk yang spesifik yang bisa mensupport apa ya impian kita gitu. Nah kayak Mas Jo ini tadi juga karena dia punya brandnya ada Rich Jo, impiannya menjadi orang kaya, akhirnya dia termotivasi terus gitu ya Mas ya untuk gimana nih caranya gue supaya lebih kaya gitu. Karena semakin kita kaya semakin kita bisa bermanfaat begitu ya Mas ya. Oke, satu penanya terakhir perempuan. Perempuan. Mbaknya belakang pakai Terakhir Mas, hijab terakhir. hijau. Oh terakhir. Perempuan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Nana dari HIPMI PT Unisma. Pertanyaan saya tuh tolak ukur dari keberhasilan suatu branding itu dilihat dari apa Bang? Apakah dari tingginya penjualan atau banyaknya orang yang mengenali brand kita gitu? Oke. Terima kasih. Thank you. Yang tadi saya bilang strateginya tetap pakai paralel ya, strategi kereta api ya, rel kereta. Percuma kalau orang kenal tapi nggak ada yang beli, gitu. Jadi karena kita berbicara perusahaan ya, jadi kita berbicara company, urat nadi perusahaan itu adalah penjualan, gitu. Udah gitu aja. Mau gimana? Kecuali memang kita dari konglomerat atau kita turunannya siapa, anaknya siapa. Lu nggak perlu jualan, lu cuma cukup branding, cuma cukup pencitraan di Instagram, lala lili, selesai udah gitu. Karena nggak penting penghasilannya, karena duit saya udah banyak. Tapi buat kita yang memang berusaha, branding itu cukup bagus dan sangat bagus. Tapi ya lebih bagus kalau lu jualan. Kalau saya better lu jualan dulu gitu ya. Jualkan, tawarkan, keliling, door to door, teman ke teman. Terus sahabat ke sahabat, komunitas, jangan patah semangat untuk terus berjualan. Karena inti daripada kesuksesan itu intinya adalah how to sell yourself. Gimana kita bisa menjual diri kita sendiri. Ya, gimana kita bisa menjual produk kita. Gimana kita bisa menjual pelayanan kita. Itu yang dilakukan sama Mbak Lala, sama saya, sama teman-teman kita di HIPMI bahwa branding itu kalau saya nomor 2. Yang penting adalah produk lu bisa terjual. Begitu produk sudah terjual, omset sudah bagus, start branding. Pakailah, baru boleh membayar, misalnya pakai influencer siapa. Mbak tolong dong, ini jangan mahal-mahal, tolong di Instagramnya ya Mbak ya, di feednya 2 kali, di storynya bla 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 segala macam. Mbak tolong ya kapan-kapan mampir ke tempat saya, di storyin, di apa segala macam. Itu nanti setelah Anda punya penghasilan. Jangan di depan gitu-gitu terlalu banyak, lalu kemudian tidak ada penjualan ya Mbak ya. Jadi ingat, kalau saya prinsipnya penjualan lebih penting dibanding branding. After penjualan lu bagus, monggo habiskan duit Anda untuk branding gitu ya. Ya, kecuali sudah ada modal begitu Mas Jo. Betul. Ya itu kalau ada modal. Kalau nggak ada modal pas-pasan jualan dulu dah, baru branding belakangan gitu. Ya, cuman seperti itu adalah tipsnya dari Mas Jo, tapi tidak mengikat juga mungkin ya. Karena kan setiap orang punya caranya masing-masing ya. Tergantung strateginya itu seperti apa. Oke, satu penanya terakhir Masnya yang di belakang ya. Silahkan Mas. Saya kalau kumpulin dapat berapa tumbler ini kalau ngumpulin. Cek. Selamat siang, sebelumnya saya Tirta Insan dari Surabaya. Maaf tadi agak telat, makanya baru datang nih. Wow, mantap. Mungkin ini pertanyaan mewakili teman-teman atau pengusaha yang jalan di sektor kuliner maupun yang memang impactnya besar selama masa pandemi ini ya. Betul. Karena ada juga beberapa bidang yang nggak terlalu impact kayak ekspedisi atau mau apapun itu yang nggak terlalu impact. Nah, gimana caranya
menjaga ketahanan dana dalam usaha kita di masa pandemi ini. Seperti itu. Terima kasih, itu aja sih, nggak panjang lebar. Thank you. Terima kasih Mas Tirta dari Surabaya. Langsung dari Surabaya kemarin? Luar biasa. Kasih tepuk tangan dong audiensnya dari Surabaya. Bersama teman-teman berarti Surabaya semua? Oh sendiri, oke. Luar biasa. Ya ini namanya kolaborasi antara Arema dengan bonek gitu ya. Tepuk tangan dong. Jadi nggak boleh musuhan. Nggak ya? boleh musuhan, yang penting cuan. Betul. Sekarang nyari cuan. Ketahanan dana, ya memang ini sering disinggung ya kan selama pandemi. Pandemi ini luar biasa efeknya. Kenapa? Karena ini nggak pernah diajarin di sekolah, nggak pernah diajarin di bisnis, nggak pernah diajarin di universitas bahwa hati-hati ya akan ada masanya pandemi bla 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 segala macam, nggak ada. Bahkan kita pun ya di pengusaha nggak ada ngerti namanya pandemi seperti ini, dampaknya luar biasa. Kalau kemarin krisis moneter tahun 97-98 itu cuma sebentar dan bouncingnya itu sangat cepat. Nah ini setahun, bouncingnya lama, bahkan ada second wave, datang lagi nih second wave ya gitu ya. Gubernur DKI kena, wakil gubernur kena, terus kemudian wali kota Malang juga kemarin kabarnya kena, banyak yang kena. Ini second wave-nya rodo-rodo parah. Bagaimana kita menghandle perusahaan kita supaya perusahaan kita ini tetap jalan, yaitu ketahanan dana gitu ya. Yang kita harus lakukan adalah pertama-tama yang paling simpel adalah merubah fixed cost jadi variable cost. Itu aja. Itu yang paling simpel. Ya, pertama kita udah tidak lagi mengeluarkan, untuk pribadi tidak mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran. Tapi kalau kita ngomong perusahaan, rubah variable fixed cost-nya jadi variable cost. Bisa jadi misalnya ini pengalaman saya waktu di barber. Satu barber itu ada sekitar 6 barberman, jadi 6 tukang cukur gitu ya. Waktu bulan Februari Maret bisnis semua hilang 80-90%. Omset hilang. Jadi yang stay tinggal 10-20%. Per hari kita cuma motong 3-4 customer gitu ya. Lalu saya berubah. Fixed cost saya berarti adalah gajian saya atau bulanan saya yang keluar setiap hari di perusahaan. Jadi setiap bulan ini saya keluar berapa nih buat gaji? Oke, ternyata 60 juta saya keluar untuk barber aja gitu ya, keluar 60 juta. Oke, saya harus berubah jadi variable cost. Bagaimana caranya? Orang-orang yang bisa kerja di rumah, saya kerjakan di rumah dengan bayaran setengah. Untuk di barberman saya rubah. Jadi kalau yang untuk manajemen, oke, gue minta desain, lu kasih gue desain, gue bayar desain lu, bukan gajian. Tapi lu tetap karyawannya Rizjo. Tapi monggo kalau mau desain brand-brand lain silakan. Tapi kalau nanti dibutuhkan di Rizjo lu balik lagi gitu. Berarti dia, saya mau bikin ini, dia create, saya bayar. Nah itu merubah fixed cost jadi variable cost. Yang saya gaji tadinya sebulan 4 juta ke dia berubah jadi per project. Ya kalau saya butuh saya bayar, kalau enggak saya enggak bayar. Nah itu ketahanan dana aman. Kedua yang saya rubah di barber saya, barberman saya dari 6 orang ini saya bikin 2 tim. Tim Alpha 3 orang, tim Delta 3 orang. Tim Alpha masuknya Senin, Rabu, Jumat. Tim Beta masuknya Selasa, Kamis, Sabtu. Minggu terserah mau tutup atau mau masuk bareng-bareng. Tutup Pak, oke, Sabtu, Minggu tutup. Berarti mereka masuk seminggu 3 kali doang. Ya kan? Terus mereka nanya, loh Pak, berarti kita cuma digaji waktu kita datang doang dong. Berarti kita kehilangan gaji total kita dong. Iya, saya bilang gitu. Lah jangan gitu dong Pak, lah gimana? Nggak ada customer. Ini pandemi, jadi kita butuh satu kesatuan, satu rasa di mana kita punya cerita sama-sama nih nanti waktu kita sukses bahwa kita mengalami pandemi seperti ini. Dan ini bisa jadi pengalaman buat mereka nanti kalau ada pandemi lagi. Tapi pandemi katanya sih kononnya datangnya 100 tahun sekali, katanya gitu ya. Jadi udah diatur pandemi. Jadi 100 tahun lagi ini bakal datang yang kayak gini gitu ya. Bagi saya bilang, kalau nggak setuju ya udah nggak apa-apa, saya nggak bisa gaji. Ya udah Pak, oke kita setuju. Ya udah, jadi fixed cost-nya berubah jadi 50%. Yang saya gaji karyawan saya 1 orang 5 juta per orang, berarti kan hanya membayar dia 2.500.000 karena masuknya cuma setengah. Yang tadi masuknya 25 hari, jadi cuma seminggu 3 kali.
Nah, itu sesuai agreement. Jadi kita buat dulu tataran perusahaan, kita buat strateginya gini. Tapi kita kasih uang kesehatan buat lo beli vitamin C, buat lo beli susu beli susu murni gitu segala macam buat jaga imun tubuh. Kita kasih dana kesehatan sebulan berapalah gitu buat tanggung jawab kita. Nah, setelah kita susun, kemudian kita panggil mereka, kita ajak meeting. Kita kasih tahu, oke, perusahaan saat ini mengambil strategi seperti ini, A, B, C, D, E, agree. Kalau nggak agree di mana, kita ngobrol. Oke, ngobrol selesai, fix, sudah oke semuanya, selesai ya udah jalan. Nah, itu pengalaman saya. Nanti tinggal pengalaman di industrinya teman-teman, kayak Mbak Lala misalnya, oke, karyawannya dikurangin tapi masuknya selang-silang tadi. Sama, ini wali kota juga barusan Pemda kita, ASN-nya juga sama, Mbak. Masuknya ada yang Senin, Rabu, Jumat, ada yang Selasa, Kamis, Sabtu. Jadi yang paling penting adalah merubah fixed cost Anda dijadiin variable cost dan tidak usah terlalu banyak belanja marketing, belanja branding di Instastory yang tadinya pakai influencer, bayar, masuk posting, udah nggak usah dulu. Yang penting how to save your company. Perusahaan aman dulu, selesai sampai di waktu Anda kira-kira oke, ekonomi sudah mulai kembali pulih, kita tancap gas lagi, masuk gigi 1, main marketing semuanya, pelan-pelan kita pulih, ekonomi pulih, mudah-mudahan tahun depan juga udah pulih dan income kita bisa pulih lagi, bahkan kita bisa buka cabang gitu sih. Gitu ya Mas, kurang lebih. Thank you. Wah, luar biasa banget ya. Aplaus dulu buat kita semua.